Bapak Presiden Prabowo, saya hanya masyarakat biasa, Pak, yang hanya bisa menyampaikan, ya, sebagai perpanjangan lidah masyarakat yang punya generasi juga, Pak. Ya, lihat, Pak, apa yang Bapak katakan, menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran itu sama sekali tidak benar. Bapak turun dulu di lapangan, Pak. Jangan Bapak dengar dulu sepihak dari para bisik-bisikan kelembagaan Bapak, di circle Bapak, ya. Banyak, Pak, SDM-SDM masyarakat kita, jiwa muda, generasi muda kita, yang terlunta, Pak, pengangguran, tidak mendapatkan kesempatan bekerja baik di swasta maupun di lembaga pemerintah. Ya, kenapa? Semua hanya pada faktornya apa, Pak? Orang dalam. Ya, tidak ada satu keterbukaan, ya, di dalam dunia pekerjaan. Lihat, Pak, lihat. Kalau sudah ada satu kecurangan, ya, yang diikat dengan kebohongan lagi, yang diikat dengan cuap-cuap, oplosan, omon-omon, Pak. Toh kadal-kadal kadrun busuk, kadal busuk, biawak busuk, ya, yang menang juga akhirnya, maka Indonesia akan runtuh. Kedaulatan bangsa dan negara akan runtuh. Ya, penjajahan di muka bumi Indonesia ini tetap menang. Kapan kita mau merdeka, Pak? Ya, kami rakyat butuh kemerdekaan, keadilan, kedaulatan, kesejahteraan yang merata. Bukan deal-deal politik yang oplosan. Ya, Pak Presiden, pantaslah seorang presiden gemoy yang terpilih saat ini membela mati-matian dengan barbar meja, barbar mulut, barbar ngoplos, barbar, semua barbar, yang hanya ujung-ujungnya membela korupsinya Joko Widodo. Lihat, ya kan, ya, hasil koruptor yang dispilkan, yang digoyang, yang disikat Pak Purbaya, ya, hanya untuk dimanfaatkan oleh Presiden RI Prabowo, ya, untuk membayar kereta Wus, untuk membayar korupsinya Joko Widodo. Ya, kenapa? Maaf kata, kita buka-bukaan aja, waktu beliau Menhan juga, Alutista, dikorup juga, ambiar, Menyinggung nama sekelas Luhut bukan keputusan ringan, tapi Purbaya melangkah dengan kepala tegak, didampingi Jaka Budi Utama, sosok militer yang kini ada di garda ekonomi. Mereka tidak mencari panggung, hanya ingin menunjukkan bahwa penegakan aturan tak boleh takut pada bayangan kekuasaan. Purbaya mempercayai hal paling sulit untuk memajukan Indonesia adalah mengubah prinsip para pejabat agar tidak ingin kaya instan, karena hal itu yang bisa membuat banyaknya koruptor di Indonesia, karena tidak pernah bersyukur atas gajinya, walaupun gaji mereka sebenarnya sudah besar. Kalau bukan ingin memajukan Indonesia, Purbaya tidak akan menjabat jadi menteri, karena gaji Purbaya saja sebelum menjabat sudah mencapai 84 juta per bulan di LPS. Tetapi karena negara membutuhkan saya untuk memperbaiki ekonomi negara, saya siap menjabat, walaupun tidak digaji saya tetap siap. Purbaya sangat heran dengan pejabat di Indonesia sudah mendapat gaji dengan jumlah yang fantastis tetapi tetap melakukan korupsi, bahkan gaji pejabat di Indonesia bisa mencapai ratusan juta, walau begitu mereka tetap melakukan korupsi dan membuat sengsara masyarakat. Curhatan kekecewaan Menkeu Purbaya karena presiden bayar hutang Wush 1,5 bulan. Saya bekerja untuk rakyat, tapi saya kecewa karena saya harus menelan ludah setelah Pak Presiden putuskan pasang badan bayar hutang Wush. Namun semuanya belum berakhir. Bukan saya tidak menghormati presiden, tapi jika pekerjaan ini justru merugikan rakyat, saya tak akan mau mengikutinya. Lebih baik saya berhenti. Meski presiden berkuasa, ada Allah yang lebih berkuasa. Apakah ini berarti memang benar bahwa Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi? Yang tahu? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Paling penting dari Pak Purbaya ini, ketika dia dilantik, dia udah siap kapan dia dicopot. Dia siap. Jadi orang ini nothing tulus, sehingga dia tampil apa adanya. Nothing tulus. Dia tahu persis dia dipilih oleh presiden. Ya. Kemudian dia tahu persis kalau saya kira tidak bagus, kapan saja saya dicopot. Kami tidak bisa mengendalikan mereka. Akibatnya apa?
Ya ketua-ketua itu santai aja, saya nggak bisa apa-apa, tapi sistemnya berhenti. Jadi pada waktu di situ KSSK itu nggak bisa berjalan dengan sempurna karena semuanya tidak bisa mengendalikan organ di bawahnya dengan cepat. Jadi pimpinan kita pada waktu itu tentu jadi DPR juga, Pak Presiden semuanya ingin merubah seperti keadaan sekarang, di mana pimpinan bertanggung jawab penuh mengendalikan, dan kalau ada apa-apa dia digantung, saya digantung nanti. Di cover oleh APBN. Menurut saya itu sangat-sangat fatal sekali. Karena sekali Pak Purbaya berkata saya akan turunkan pajak berpihak pada masyarakat dan Pak Prabowo kemudian menyalahkan argumentasi itu, masyarakat akan berbalik. Masyarakat sudah sangat cerdas sekarang. Dan kalau blunder itu terus terjadi selama beberapa bulan ke depan, saya kira itu akan jadi bumerang untuk pemerintah. Trust tidak ada, kinerja juga tidak baik, maka elektabilitas Pak Prabowo pasti akan turun. Dari tadi baju orange, lihat aja nanti Gibran dan Jokowi yang baju orange. Ya, lihat aja. Lihat aja, kebenaran pasti menang, gitu. Hukum harus ditegakkan agar tidak terbiasa. Karena kalau hal ini dibiarkan lewat begitu saja, ya nanti akan terjadi lagi. Toh kata orang besok, yang dulu presiden juga begitu, yang dulu menteri juga begitu. Nggak dipersoalkan, karena ini masalahnya berat. Nah, oleh sebab itu mari kita selesaikan ini kereta cepat. Prosedurnya itu sepertinya ada niat korup. Apalagi dari bunga yang begitu besar, dari 73M menjadi 2T, dan itu akan berlangsung selama puluhan tahun. Dan ini bagaimana sebenarnya ini posisi kasus ini secara politik, secara hukum, dan sebagainya. Apakah Pak Jokowi memberhentikan Pak Jonan untuk menjadi menteri karena menolak proyek ini? Itu menimbulkan kecurigaan, menimbulkan dugaan. Patut dong kita menduga gitu. Oh, ini kayaknya ada sesuatu, dan jangan disalahkan kalau orang membuat dugaan itu lalu salah secara hukum. Tidak. Hukum pidana itu justru harus dimulai dari dugaan bersalah. Dugaan tidak bersalah atau praduga tak bersalah itu nanti ketika perkaranya berjalan. Kalau kita menduga, itu justru setiap perkara pidana mulai dari dugaan. Karena diduga begini, lalu diselidiki. Sesudah diselidiki, ya ditemukan alat bukti, lalu disidik. Gitu. Peristiwanya terjadi, lalu tersangkanya siapa, kan begitu. Yang harus diselidiki adalah dugaan korupsinya itu yang merugikan rakyat banyak. Lalu secara ketatanegaraan coba. Rini itu nampaknya tidak pernah hadir ke DPR. Padahal proyek seperti ini menjadi bagian dari tugas pengawasan ya DPR. Hak anggaran DPR itu di sini nantinya untuk diawasi penggunaan anggaran negara. Tapi selama itu Rini Sumarno tidak pernah datang karena DPR meminta Rini Sumarno itu dipecat karena kasus Pelindo, tapi Presiden Jokowi atas nama hak prerogatifnya tidak mau memecat juga, dan dia tidak pernah berembuk dengan DPR. Nah, ini melanggar pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar nih, bukan hukum pidana, bukan undang tindak pidana korupsi. Di dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar disebut bahwa Presiden di dalam membuat perjanjian internasional lain, ya selain perang, perjanjian damai, perjanjian kerjasama, kalau ada perjanjian kerjasama, perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas bagi masyarakat dan terkait dengan beban keuangan negara, maka harus diputuskan bersama DPR. Ini tidak pernah. Saya cari-cari dokumen itu mana nih pembicaraannya. Kapan bicara anggaran? Bahkan dokumen-dokumen yang dicari itu sekarang tidak pernah muncul juga di dalam pemberitaan publik karena tidak ada yang tahu. Dokumennya siapa yang tanda tangan, kapan negonya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada lagi, kenapa ini harus dicurigai? Dulu berpindahnya dari Jepang ke Cina, itu katanya karena proyek ini akan dilakukan secara B2B, business to business. Jadi tidak pakai APBN. Dan waktu itu diumumkan ini tidak pakai APBN. Gitu, pakai antar bisnis ke bisnis. Tapi ternyata ketika Pak Purbaya itu menyatakan, saya tidak akan bayar APBN dari APBN, itu kan berarti sudah ada rasan-rasan akan bayar APBN. Apa betul? Ternyata betul. Pada bulan Agustus tahun 2023, Menteri Keuangan itu mengeluarkan Permenkyu nomor 89 tahun 2023. Isinya apa? Isinya tata cara memberikan jaminan pemerintah atas hutang-hutang atau proyek-proyek PT Kereta Api Indonesia. Nampaknya mengantisipasi kegagalan bayar ini. Sehingga APBN akan turun tangan. Mari kita diskusikan ini untuk mencari kebenaran. Hukum harus ditegakkan agar tidak terbiasa. Bukan soal kita suka atau tidak suka terhadap seseorang, tetapi ini harus dijernihkan karena kalau hal ini dibiarkan
lewat begitu saja ya nanti akan terjadi lagi. Toh kata orang besok yang dulu presiden juga begitu, yang dulu menteri juga begitu. Nggak diurus-urus gitu. Nggak dipersoalkan karena ini masalahnya berat. Nah, oleh sebab itu mari kita selesaikan. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Banyak desas-desus yang mencoba-coba, mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan, jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya, terus terang aja kami sangat terharu, bangga ya, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Pelabuhan, bandara, untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindung. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya bangga kok. Tapi saya katakan sekarang ini juga, Prabowo Subianto, Presiden ke-8, tidak akan lanjut 5 tahun memimpin Republik Indonesia, karena Prabowo Subianto sudah bergeser dari Prabowo pertama kali dia berikrar bagaimana dia menjadi presiden. Saya ulangi kembali, saya mengapul Sirait, menurut dari apa yang saya yakini atas kebenaran Tuhan yang saya dapat dari Tuhan, bagaimana saya mendukung Prabowo sampai saya serius mengorbankan banyak hal, tetapi belakangan ini Prabowo bergeser dari Prabowo yang semula. Prabowo tanggung jawab terhadap utang WUSH. Nah, ini akan menjadi polemik baru di tengah-tengah masyarakat yang kontroversi dengan kebijakan Menko Purbaya. Itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Purbaya bilang dia nggak bakalan mau tanggung jawab tentang utang WUSH. Sementara presidennya, ternaknya Mulyono. Secara kan Prabowo kan memiliki utang budi politik terhadap Jokowi. Ini sih sudut pandang saya. Semua sarana dan teknologi adalah tanggung jawab negara. Ya, kalau Prabowo misalnya menghibahkan sebagian hartanya untuk bayar utang WUSH, no problem ya. Tapi kalau pakai uang negara, APBN, no. Kalian pada terima nggak kalau seandainya APBN dialokasikan untuk membayar utang WUSH, yang sementara WUSH itu sendiri pendapatannya tidak bisa menutupi utang. Kalau kita mengalokasikan APBN ini untuk membayar utang WUSH, aduh, janjinya banyak loh Prabowo. Ini datanya nih. Tapi gue salut sih sama Jokowi dan kroni-kroninya, termasuk si Luhut bin Sarpanjaitan yang sudah mampu menekan Prabowo. Gue yakin ini ditekan. Ya itu gue gak tahu ya. Yang penting keyakinan gue itu adalah Prabowo ini ditekan karena ada tekanan politik atau apapun itu alasannya. Yang jelas Prabowo harus bertanggung jawab terhadap hutang WUSH. Banyaklah pertimbangan-pertimbangan dia. Ya lu bayangin aja.
ya kan? Menko Purbaya nggak setuju, dia malahan buat kebijakan dan berbicara di depan publik, dia yang bertanggung jawab. Kalau pakai uang lu gak apa-apa, tapi jangan pakai uang rakyat. Katanya gue takut sama Pak Jokowi. Bacot lu Prabowo, bacot. Kalau lu gak takut, lu ngapain nyinggung-nyinggung utang wush? Buat seluruh warga Indonesia, khususnya untuk para aktivis, wartawan, dan para oposisi lainnya, kita harus bersatu. Jika Prabowo membayar utang wush ini dengan APBN negara, maka kita demo dan lengserkan dia sampai selengser-lengsernya. Kalau dia bilang fasilitas itu hanya untuk rakyat, tidak semua rakyat menikmati fasilitas itu, anjir. Ya, orang-orang di pelosok desa banyak yang tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh negara. Bahkan jalan di desa-desa banyak yang berlubang. Lo cuma tahu tuh, ya, fasilitas yang ada di kota-kota doang. Lo lirik dong kota-kota kecil. Lo lirik dong desa-desa yang ada di negara ini. Indonesia cuma Jakarta, Bandung doang. Kalau cuma warga Jakarta dan Jawa doang yang bayar pajak, it's not problem for me, dan kami tidak peduli tentang itu jika kami berada di luar pulau tersebut. Tapi masalahnya nih Prabowo, semua warga negara di Indonesia ini membayar pajak, dan itu lu bikin untuk bayar utang wush, goblok. Yang menikmati hasilnya birokrasi doang, rakyat menanggung utangnya, anjir. Terus lu bebankan ini adalah utang negara. Sialan lu ya Prabowo ya. Emang otak lu di mana sih sebenarnya? Jangan sampai ya ini Purbaya juga cuma settingan doang dia pro terhadap rakyat. Biar semua publik itu terpersuasif oleh omongan dia gitu. Jangan sampai lah jika memang Menteri Purbaya di jalannya, maka mari sama-sama kita dukung dia dengan sepenuhnya gitu. Prabowo, kalau harta lu yang lu bikin untuk membayar utang wush itu bodoh amat ya. Kalau Jokowi dulu waktu jadi presiden bikin susah rakyat, sekarang sudah jadi rakyat bikin susah presiden, anjay. Mewariskan utang, anjir. Ya terima kasih lah buat Pak Menko udah gak mau bayarin utang wush. Ya, untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, lu fokus sama program-program lu yang belum terrealisasi itu.